Oke, sekarang kita lihat. Tadi saya ngomong konteks. Jadi liberalisme itu banyak konteksnya. Ada personal, ada sosial, ada budaya, ada politik, ada ekonomi. Yang pertama personal. Secara personal, apa sih liberalisme itu? Liberalisme kalau per individu biasanya orang yang punya pandangan anti feudal, anti kemapanan, orang yang rasional, independen, open-minded. Itu cirinya. Kritis terhadap adat istiadat, tradisi, tidak mau terikat. Perhatikan ciri-ciri tiga yang di atas itu semua kan gaya berpikir, gaya hidup. Kamu termasuk orang yang bergaya hidup liberal kalau kamu mengembangkan gaya anti tradisi, anti adat istiadat, tidak mau terikat, independen, rasional, berpikiran terbuka, anti feodalisme. Kalau kamu punya karakter ini, berarti kamu tergolong oleh yang liberal. Meskipun kamu punya kartu anggota Islam liberal misalnya, tapi kalau gayamu mikire dogmatis, ora gelem disalahke, selalu membela kelompoknya sendiri, itu berarti kamu belum liberal. Mungkin ada orang yang tidak merasa dirinya liberal tapi sebenarnya sangat liberal. Sangat mungkin ada, secara personal. Jadi ini semacam gaya hidup. Tapi memang tidak mudah. Setiap orang biasanya anak tradisinya sendiri-sendiri. Hanya pemberani yang berani mengkritik tradisi yang dia anggap tidak pas. Biasanya setiap orang itu membela, nyarikan dalil, nyarikan dasar bahwa tradisi yang dia ikuti selama ini benar. Di level apapun. Jadi tidak gampang loh kamu jadi orang liberal itu. Maka jangan gaya merasa dirimu liberal. Saya itu liberal Pak Akan. Liberal apa? Kalau sekedar sakar PDW itu belum liberal. Wong saya kalau ke kampus pakai sandal loh Pak. Wah, nggak ada hubungan kampus pakai sandal dengan liberalisme. Loh saya rambutku gondrong loh Pak. Apa mana rambut gondrong? Oke, jinnya sobek-sobek Pak. Tidak ada hubungannya. Oke. Jadi secara person karakter dasarnya adalah kritis, anti-feodalisme, rasional, independen, dan open-minded. Terus, kalau politik, liberalisme secara politik itu berarti sistem politik yang anti-sentralisasi, anti-absolutisme kekuasaan. Ya, makanya dari revolusi Perancis tadi kan dari sistem monarki kerajaan yang sentralistik, absolut, jadi sistem republik. Nah, itu kan perkembangan luar biasa. Jadi konteks politik cirinya itu anti-sentralisasi politik dan absolutisme kekuasaan. Terus ciri kedua biasanya mencurigai segala bentuk kekuasaan yang cenderung menindas. Biasanya itu dicurigai. Caranya gimana sih biar kekuasaan itu tidak menindas? Ya biasanya dibikinkan namanya konstitusi. Kalau di Indonesia ya undang-undang. Jadi itu liberalisme politik. Ya contoh paling gampang ya Indonesia ini sebenarnya model republik, model ada DPR presidentil itu sebenarnya baunya bau liberal. Coraknya corak liberal. Oke, terus itu kalau politik. Kalau budaya, dalam konteks budaya adalah liberal itu biasanya menoleransi, membiarkan, tidak anti,
terhadap budaya, gaya hidup, pilihan ekspresi setiap individu. Lembaga-lembaga sosial nggak boleh ikut campur. Ya termasuk misalnya, tak kasih contoh yang ekstrim ya, pemerintah nggak boleh ikut ngatur-ngatur sastra. Orang mau nulis apa aja boleh. Itu haknya dia. Kayak di Denmark bikin kartun Nabi Muhammad. Oh itu ya haknya mereka yang bikin kartun. Itu dalam konteks budaya. Kalau kamu marah, jangan kamu demo yang bikin kartun, bikinlah kartun tandingan yang sama-sama melecehkan biar tambah rusak. Jadi maunya mereka begitu. Loh, ini kebebasan pers ya. Kalau mereka nggak bisa dikomplain, ya satu-satunya jalan ya kamu bikin aja kartun tandingan, entah dengan gaya kayak gimana. Nah itu maunya mereka begitu. Seni atau otonomi kampus, akademisi, bahkan perjudian. Seks sana kan juga seks yang liberal, bebas. Kalau suka sama suka, monggo aja. Yang tidak boleh dipaksa. Meskipun sama pacarnya, bahkan sama istrinya, kalau itu dipaksa, urusannya penjara, polisi. Jadi kalau kamu besok punya istri kok dipaksa, istrinya nggak mau, oh itu kamu, istrinya bisa lapor polisi. Jadi kalau pas malam pertama terus istrimu takut terus nggak mau, awas jangan nyentuh aku. Oh itu kalau kamu paksa, kamu besok pagi bisa masuk lapor polisi. Iya. Jadi makanya hati-hati, apalagi kalau dalam agama, kalau ada istri tidak mau melayani suami, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ya, nah, karena itu kalau perempuan caranya gampang, biar nggak dilaknat malaikat, di rumahmu dikasih gambar makhluk hidup. Karena kalau ada gambar makhluk hidup di rumah, malaikatnya nggak akan masuk. Jadi malaikat nggak jadi masuk, kamu nggak dilaknat, akhirnya nggak tahu malaikatnya di dalam rumah. Jadi triknya begitu. Oke, aborsi, pelacuran, dan segala yang maunya dikontrol itu kalau katanya orang barat, biar aja suka-suka mereka. Silahkan tanggung sendiri resikonya. Itu pilihan dia sendiri kok. Seks bebas, kok terus hamil, kok terus aborsi, pendarahan, meninggal, urusanmu dewe, salahmu dewe. Sudah ngerti resikonya toh, sudah besar toh, ya wis, tanggungan dewe. Cara mikirnya begitu. Jadi itu dalam konteks budaya. Kamu mau nulis kayak gimana saja, monggo, itu urusanmu. Tapi kalau jelek, kemudian kamu dikritik banyak orang sampai habis, ya jangan marah. Oh salahnya sendiri, karyamu jelek. Jadi cara mikirnya semacam itu. Bukan urusan kok bodoh banget ya, orang seks bebas kok boleh. Enggak, karena mereka nganggap kalau orang sudah dewasa, pikirannya sudah full, itu harusnya nggak melakukan itu. Seandainya melakukan, dia tahu resikonya dan siap menanggung. Cara mikirnya begitu. Ya meskipun nggak nyampe ke kita kan. Termasuk yang sekarang populer itu kan, LGBT. Apa singkatannya apa? Iyalah, kamu yang ngalami yang ngerti. Ya, jadi liberalisme dalam konteks budaya semacam ini. Terus dalam konteks sosial. Kalau dalam konteks sosial, teori yang dipinjam adalah teorinya John Stuart Mill. John Stuart Mill ini menulis buku yang judulnya On Liberty, tentang kebebasan. Jadi secara umum pikirannya sama kayak di liberalisme klasik. Yang jelas dia ingin memperjuangkan namanya kebebasan sosial. Ciri paling mudah dari kebebasan sosial adalah tidak adanya penguasa yang tiran atau sistem sosial yang tiranik. Tiranik itu maksa.
Semakin sistem sosial, sistem politiknya maksa, maka di situ tidak ada kebebasan. Termasuk kalau di John Stuart Mill ada termasuk jenis tirani adalah tirani mayoritas atas minoritas. Yang tertarik bikin tesis atau skripsi misalnya tentang perilaku Islam yang mayoritas di Indonesia, boleh kamu pakai kerangka teorinya John Stuart Mill. Apa sih yang dimaksud tirani mayoritas atas minoritas? Kira-kira kalau Islam Indonesia yang mayoritas ini sudah tiran apa belum? Carilah teori itu di bukunya John Stuart Mill. Buku lama, tahun 1800. Bisa kamu download gratis di internet. Bahasa Inggris. Yalah. Hanya bisa dibaca yang TOEFL-nya 450 ke atas. Karena bahasa Inggris lama itu beda dengan bahasa Inggris baru. Jadi lebih sophisticated. Tapi tidak apa-apa, kalau kamu semangat pasti bisa diraih. On Liberty, untuk memahami perilaku mayoritas. Ya sebenarnya nggak cuma hubungannya sama Islam dan non-Muslim. Misalnya apa wis di Indonesia ini NU Muhammadiyah, mayoritas sih NU di Indonesia. Kira-kira NU kalau pakai teori itu sudah tiran apa belum? Kira-kira misalnya di Jogja ini, misalnya Jawa dan non-Jawa, mayoritasnya Jawa. Nah, ini Jawa ini sudah tiran nggak pada yang non-Jawa di sini? Kayak saya bolak-balik ngomong pakai bahasa Jawa, mungkin yang bukan Jawa kan nggak paham. Nah, itu golongannya sudah tirani apa belum? Kalau kamu sudah merasa ini tirani, ya besok tidak usah ngaji lagi, tidak apa-apa. Iya, kayaknya masa ngaji istilahnya bahasa Jawa semua. Nah, ini tidak apa-apa. Oke, terus ya, untuk ngontrol biar tidak terjadi tiran, sebenarnya keywordnya kalau di Mill kayak tadi, harus ada konstitusi, aturan bersama yang menguntungkan semua pihak. Kalau aturan ini ada, ini dia bisa ngontrol penguasa, dia bisa ngontrol yang tiran-tiran. Nah, itu liberalisme sosial. Oke. Nah, yang paling inti hari ini itu yang sering jadi tema adalah liberalisme ekonomi. Jadi bebas secara ekonomi. Ini yang sering jadi sumber masalah. Ciri paling gampang liberalisme ekonomi itu free market, pasar bebas. Jadi ya free market itu awal dari tadi, karena orang boleh punya kepemilikan pribadi, maka pasar harus bebas. Pemerintah jangan terlalu banyak intervensi. Institusi-institusi sosial nggak usah ikut main. Setiap orang silahkan bermain ekonomi sesuai kekuatannya masing-masing. Yang punya modal sekitar 1 juta, ya jangan mimpi buka perusahaan besar. Ya sakuatmu aja, mungkin buka-buka angkringan cabang apa buka-buka. Ya angkringan cabang itu anaknya angkringan. Ya kan enggak apa-apa. Kan strateginya bisnis kan gitu. Ada loh warung soto itu yang semuanya cabang, pusatnya enggak ada. Jadi di Kaliurang cabang jalan Parangtritis, di Parangtritis cabang jalan Kaliurang, terus jadi ketoke ini cabang, padahal di mana-mana cabang. Tapi kelihatan gaya kan, banyak cabangnya kayak konglomerat. Kamu juga boleh gitu, angkringan apa cabang dari itu cabang. Jadi free market itu bebas. Kamu pengen bisnis kayak apa, yang penting nggak ada paksaan, nggak ada kecurangan, nggak ada penipuan, bisnis aja. Sebisamu. Itu free market. Yang modalnya kuat bikin perusahaan besar, ya monggo. Kamu nggak usah iri. Kamu kan termasuk yang modalnya lemah. Nah, jadi yang lemah ya sesuai dengan gayamu yang lemah.
Yang kuat, usahalah di level yang kuat. Itu free market.